Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Man Satu Kota Padang. Halo sahabat Man Satu Kota Padang, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Tetap jaga kesehatannya ya, biar aktivitas tetap berjalan lancar ya Sobat Mansapa. Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang seru lagi nih terkait dengan AKMI 2022. Tapi ada yang spesial nih kali ini. Kita bakal bincang bersama tamu yang istimewa, yaitu orang nomor 1 di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Kami sangat senang sekali nih Pak bertemu dengan Pak Helmi secara langsung di podcast kami di Man Satu Kota Padang. Iya. Sebelum kenalan lebih lanjut terkait dengan tamu istimewa kita pada hari ini, kami mau informasikan bahwa podcast dan talk show kami bisa dinikmati di platform musik digital, Spotify dan Apple Music yang dapat teman-teman streaming langsung di sana ya. Nah gini Pak, sebelum bincang-bincang lebih lanjut terkait dengan AKMI 2022 ini, yang sekarang sedang berlangsung nih Pak. Mungkin teman-teman dari sahabat Man Satu Kota Padang yang ada di rumah mau kenalan dulu dengan Pak Helmi nih. Silakan Pak untuk perkenalkan dulu yang dengan teman-teman yang ada di rumah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi tadi nama sudah disebutkan. Nama saya pendek saja. Ini adalah pemberian orang tua yang insya Allah akan kita pakai sampai kita akhir hayat. Nama Helmi, kemudian tambahan ini karena menyelesaikan pendidikan akademis S1, S2, S3. Tiga-tiganya itu di IAIN dan di UIN, Imam Bonjol Padang. Jadi kita pendidikannya di Padang semua. Jadi bagaimana tipologi, bagaimana persoalan pendidikan di Padang, insya Allah kita sudah sangat paham itu. Jadi S1 selesai tahun 93, kemudian S2-nya tahun 2005, S3-nya tahun 2018. Jadi ini yang namanya berangsur-angsur ini. Tamat S1 kerja dulu, habis itu ada kesempatan S2, kita ikut S2. Selesai S2 ada kesempatan S3, masuk juga S3. Jadi yang penting ada kemauan, ada keinginan, insya Allah ada jalan seperti itu. Jadi saya selalu menekankan kepada teman-teman, adik-adik semua, yang penting ada kemauan kita. Jangan sampai gara-gara dana, gara-gara tidak ada biaya putus sekolah. Nah, sekarang sudah banyak peluang, ada jalan yang diberikan oleh pemerintah kita. Yang penting ada kemauan begitu. Nanti apalagi di era seperti sekarang, itu kita banyak dapat informasi dari informasi-informasi dari dunia digital, dari internet. Oh ini buka beasiswa, ini juga ada bantuan kuliah, bantuan penelitian, itu bisa kita kejar itu. Yang penting mau itu aja. Jadi alhamdulillah kami dilahirkan di Padang tanggal 1 Maret 1970. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar itu kita di Surau. Di Surau karena waktu itu belum ada madrasah di kampung, ngaji di Surau, kemudian sekolah SD-nya di kampung. Begitu juga tetap ngaji di Surau, kalau sekarang kan pesantren itu. Iya pesantren. Nah, ijazah formal kan harus ada, diambil lagi di SMP. Setelah itu kita di SLTA, setelah itu baru masuk perguruan tinggi.
Jadi karir pegawai saya awali itu di tahun 95 itu menjadi pegawai di Kementerian Agama. Penempatan pertama itu di KUA. KUA Kecamatan Sipora, Kepulauan Mentawai. Kalau dulu Kepulauan Mentawai itu Kabupaten Padang Pariaman. Oh iya. Baru tahun 2000 pindah ke Kemenak. Nah, itu banyak jabatan eselon 4 di sana yang sudah dilalui mulai dari Kasih Mapenda. Mapenda itu madrasah dan pendidikan agama. Setelah itu Kasih pendidikan agama pada masyarakat namanya Penamas dulu. Kemudian Kasih bimbingan masyarakat Islam sampai Kasubag TU. Baru tahun 2016 itu jadi pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman. Terus diangkat menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Padang Pariaman 2017. Setelah itu tahun 2021 itu menjadi Kemenak Kabupaten Solok. Kemudian saya mengikuti open bidding namanya dulu untuk eselon 2 ini. Alhamdulillah lolos dan dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Oktober. Jadi baru 1 tahun lah jadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ini. Tapi udah luar biasa nih Bapak nih, prosesnya yang panjang sekali itu diangkat dari Mentawai berarti pertama kali ya Pak ya? Iya. Nah, sampai ke menduduki posisi sekarang luar biasa sahabat Mansapa. Ini Pak, kita dalam rangka Monef hari ini Pak, monitoring dan evaluasi yang Bapak lakukan, sekarang kan sedang dilaksanakan AKMI 2022 di MAN 1 Kota Padang Pak. Sejauh yang Bapak lihat nih, bagaimana pelaksanaan AKMI di MAN 1 Kota Padang sebagai piloting tingkat MA Provinsi Sumatera Barat? Gimana nih Pak? Jadi begini ya. Pertama, kita jangan dengan kata asesmen ya. Jadi jangan kita terlalu dengan kata asesmen, jangan dianggap ini menakutkan. Di dalam proses pembelajaran itu biasa. Ada asesmen, ada penilaian. Kalau dulu kan penilaian namanya. Penilaian. Jadi gunanya ini adalah untuk pemetaan sehingga nanti seseorang yang sudah di asesmen itu bisa kita petakan. Oh, anak ini kuat dari sisi sini. Oh, anak ini perlu dibenahi. Mungkin literasinya kurang, perlu nanti diperkaya literasinya. Jadi ini juga bagian dari pendidikan kita. Kalau kita baca di negara-negara maju pendidikannya, itu anak-anak mereka setiap tahun mereka asesmen itu. Nah, jadi gunanya begitu, sehingga nanti anak ini, mungkin dia lebih kuat di sini. Habis cocoknya ke kedokteran, umpamanya. Ini cocoknya ke sini, begitu. Jadi asesmen itu bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Jadi kita harus terbiasa dengan asesmen ini. Dari hasil pantauan kita, karena ini merupakan program nasional dan sudah disosialisasikan, kita Sumatera Barat itu memang menetapkan dulu madrasah-madrasah piloting kita untuk asesmen ini. Salah satunya adalah MAN 1. MAN 1 Kota Padang, sejauh yang kami amati tadi anak-anak cukup enjoy. Dan kita memang berharap untuk asesmen ini tidak pakai Android, nah memang pakai komputer. Karena memang soal yang disuguhkan itu dalam bentuk bercerita. Kalau di HP kan itu kan kecil layarnya. Nah, jadi dengan besar seperti itu anak-anak bisa lebih memahami. Jadi kita berharap nanti dengan sering anak-anak ini asesmen, mereka akan terlatih. Jadi tidak ada orang yang terlatih kecuali berlatih. Jadi harus dilatih terus anak-anak kita. Ya, ini kan yang diadakan secara nasional ini. Jadi bisa juga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan asesmen yang diadakan satuan pendidikan atau yang diadakan oleh lembaga tertentu, enggak apa-apa kita ikut. Sehingga kita tahu nanti pemetaannya di mana begitu. Mungkin dia kuat dari sisi matematika umpamanya. Atau kurang dari segi sini umpamanya.
atau dalam memahami teks umpamanya. Itu juga dilihat di sana. Jadi alhamdulillah untuk MAN 1 kita apresiasi pelaksanaannya tertib dan semuanya anak-anak pakai layar komputer. Dan tadi kita lihat ketika anak-anak melakukan asesmen tidak ada gangguan dan mereka bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu ujung dari semua ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah yang sama-sama kita cintai ini. Wabil khusus tentu terhadap output kita. Jadi kita berharap nanti output dari madrasah aliyah ini bukan saja di perguruan tinggi dalam negeri, tapi juga perguruan tinggi luar negeri yang ternama begitu. Mungkin seperti itu gambarannya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa sekali nih. Perbincangan kita sangat menarik nih Sobat Mansapa. Tetap stay tune di podcast MAN 1 Kota Padang, jangan kemana-mana. Kembali lagi di podcast MAN 1 Kota Padang. Ini Pak, di penghujung perbincangan kita hari ini Pak, apa harapan Bapak nih untuk pelaksanaan AKMI 2022, baik itu untuk MAN 1 Kota Padang ataupun untuk Kemenak sendiri Pak? Gitu. Terima kasih. Kita berharap anak-anak kita sekalian, para peserta didik, belajar, dan belajar. Tidak ada orang yang terlatih kecuali berlatih. Jadi pelaksanaan AKMI baik dari sisi soal-soal yang disampaikan maupun dari sisi pelaksanaan tentu nanti akan kita evaluasi dan akan kita tingkatkan terus. Sehingga kita berharap AKMI ini, asesmen kompetisi Madrasah Indonesia ini bisa menjadi salah satu bentuk nanti dalam kita memetakan anak-anak kita. Baik di dalam memberikan pengayaan, pembelajaran, maupun di dalam menyalurkan mereka, output mereka mau masuk perguruan tinggi yang mana cocoknya nanti. Demikian, terima kasih. Nah, perbincangan yang sangat menarik banget nih Sobat Mansapa bersama Bapak Kakanwil Kemenak Sumbar yang kali ini membahas terkait dengan AKMI 2022 serta monitoring dan evaluasi AKMI di MAN 1 Kota Padang. Pantengin terus ya podcastnya MAN 1 Kota Padang karena bakalan banyak bintang tamu yang spesial lagi nih dan pastinya bakalan menambah wawasan kita semua nih Sobat Mansapa. Jangan lupa dengerin podcast kita di platform musik digital. Teman-teman bisa streaming di Spotify dan Apple Music. So buat teman-teman yang hobi dengerin podcast bisa streaming di sana ya. Tetap stay tune di channel YouTube MAN 1 Kota Padang. Jangan lupa buat share, komen, like, dan subscribe channel YouTube kita ya, biar lebih berkembang. Sampai jumpa, terima kasih. Saya Winika Smita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.